Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Teresia Dini, mahasiswa tingkat 4 Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 1810211042 dari Lab EKB 2. Di sini saya akan menjelaskan mikrobiologi dari dua jenis spesies bakteri yang saya dapatkan, yaitu Salmonella typhi dan juga Bacillus anthracis. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai Salmonella typhi. Jadi untuk Salmonellanya sendiri, Salmonella ini merupakan bakteri yang umumnya bersifat patogen untuk manusia ataupun untuk hewan, di mana jalur transmisinya ini biasanya melalui oral, yaitu melalui air ataupun makanan yang terkontaminasi dari hewan dan juga produk hewan ke manusia. Lalu untuk klinisnya sendiri, dari bakteri Salmonella ini dapat menyebabkan gastroenteritis, infeksi sistemik, dari bakteremia sampai nanti pada tingkat keparahan lebih lanjut dapat menyebabkan septikemia, lalu dapat juga menyebabkan demam enterik atau demam tifoid, dan dapat menyebabkan beberapa itu ada karier yang asimptomatik atau tidak bergejala. Lalu untuk taksonominya sendiri, dari Salmonella typhi ini, mulai dari kingdomnya yaitu kingdom Bacteria, filumnya filum Proteobacteria, kelasnya Gamma Proteobacteria, ordonya pada ordo Enterobacteriales, lalu familinya Enterobacteria Caeae, lalu genusnya yaitu Salmonella, dan spesiesnya sendiri yaitu Salmonella typhi. Lalu untuk morfologinya, di sini dapat dilihat dari gambaran sebagai berikut. Mulai dari bentuknya ini, bentuknya batang, tidak memiliki spora, lalu gramnya negatif, dengan ukuran 1-3,5 mikrometer kali 0,5 sampai 0,8 mikrometer, dengan besar koloninya ini kurang lebih 2-4 mm. Lalu untuk Salmonella typhi ini mempunyai flagel, yaitu flagel jenis peritrik, jadi terdapat flagel di seluruh tubuh bakteri. Lalu untuk Salmonella typhi ini memiliki 3 jenis struktur antigen, yaitu antigen O, biasa dikenal dengan antigen pada lipopolisakarida, antigen H pada flagelarnya, dan juga antigen VI pada kapsular. Di mana untuk antigen O ini sendiri merupakan antigen somatik, jadi antigen ini dapat tahan terhadap pemanasan suhu 100 derajat Celcius, ataupun pada alkohol dan juga pada suasana yang asam. Lalu untuk antibodinya yang dibentuk pada antigen ini terutama itu antibodi IgM, dan antigen O inilah tempat terdeteksinya dari toksin yang dimiliki Salmonella typhi, yaitu pada endotoksinnya. Lalu untuk antigen H sendiri ini ditemukan di dalam 2 fase, yaitu fase spesifik dan juga fase tidak spesifik. Dan untuk antigen H ini dapat rusak pada pemanasan lebih dari 60 derajat Celcius, pada alkohol dan juga pada suasana yang asam, dengan antibodi yang dikeluarkan yaitu jenis IgG. Lalu untuk antigen V sendiri merupakan polimer dan polisakarida yang bersifat asam, di mana untuk antigen ini letaknya pada bagian yang paling luar dari badan bakteri, dan untuk antigen ini dapat rusak dengan pemanasan pada suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 1 jam, lalu pada penambahan fenol dan juga dalam sifat yang asam. Lalu untuk antigen ini sifatnya lebih virulen daripada antigen yang lain, dan juga antigen ini dapat menentukan kepekaan terhadap bakteriofaga. Jadi antigen ini dapat digunakan untuk diagnosis cepat pada pemeriksaan laboratorium. Lalu selanjutnya untuk karakteristiknya sendiri, jadi pada antigen ini sifatnya aerob dan anaerob fakultatif, dan dapat hidup atau tumbuh pada suhu 15-41 derajat Celcius, dengan suhu optimumnya 37,5 derajat Celcius, dalam pH kisaran 6 sampai dengan 8, dan untuk Salmonella typhi ini dapat membentuk sedikit H2S dan tidak dapat membentuk gas pada fermentasi glukosa. Lalu bakteri ini dapat mati pada suhu 56 derajat Celcius, selain itu juga pada keadaan yang kering, tapi bakteri ini dalam air dapat bertahan selama 4 minggu dan juga dapat hidup subur pada medium yang mengandung garam empedu, dapat tahan terhadap zat warna hijau brilian, dan juga senyawa natrium tetrationat dan natrium deoksikolat.
Lalu untuk pemeriksaan laboratorium yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya infeksi Salmonella typhi ini, itu bisa menggunakan yang pertama spesimen, di mana spesimen yang digunakan ini biasanya dapat melalui feses ataupun melalui kultur diambil dari darah, sumsum tulang, dari urin, intestinal secretions, dan juga sumber steril lainnya yang dapat dijadikan sebagai spesimen. Lalu yang kedua dapat seperti biasa isolasi bakteri, mulai dari berbagai macam biakan, dari biakan pada medium diferensial, itu biasanya pada medium agar, mulai dari EMB, McConkey agar, ataupun pada deoksikolat, yang mana nanti pada biakan ini memungkinkan adanya deteksi cepat suatu organisme yang menunjukkan tidak adanya fermentasi dari laktosa. Lalu selanjutnya juga bisa dibiarkan pada medium selektif, itu nantinya spesimen akan diletakkan pada Salmonella shigella agar pada medium SSA. Selanjutnya pada biakan medium yang diperkaya, jadi spesimennya ini yang digunakan biasanya feses, akan diletakkan pada suatu kaldu tetrationat, yang mana nantinya akan terdapat gambaran untuk menghambat replikasi bakteri normal usus dan juga memungkinkan adanya multiplikasi dari Salmonella tersebut. Lalu yang terakhir identifikasi akhir, yaitu jadi koloni yang dicurigai tadi pada medium padat nantinya akan diidentifikasi dengan uji reaksi biokimia dan juga uji aglutinasi slide dengan serum spesifik. Lalu selanjutnya metode serologi. Jadi teknik serologi ini digunakan untuk mengidentifikasi biakan yang tidak diketahui dengan serum yang telah diketahui tadi. Dan juga dapat digunakan untuk menentukan titer antibodi pada pasien yang tidak diketahui penyakitnya. Di mana yang pertama bisa menggunakan uji aglutinasi, jadi nanti serum yang telah diketahui dan juga biakan yang tidak diketahui akan dicampur di atas slide, dan juga akan dilihat apakah terdapat gumpalan atau tidak dalam beberapa menit. Lalu yang kedua itu bisa menggunakan uji aglutinasi pengenceran tabung atau tes Widal, di mana pada uji ini itu biasa digunakan pada deteksi penyakit demam tifoid. Lalu selanjutnya yang terakhir untuk pemeriksaan laboratorium pada Salmonella typhi ini biasanya pada tes amplifikasi asam nukleat. Tetapi pada tes ini tuh pengujiannya masih baru, jadi untuk karakteristik kinerja pengujian dan juga dampaknya terhadap surveillance kesehatan masyarakat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya untuk identifikasi seperti biasa untuk bakteri mulai dari identifikasi mikroskopik pada pewarnaan gram, makroskopik isolasi dari berbagai macam agar mulai dari endoagar, EMB, SSA dan juga MCA. Lalu untuk reaksi biokimianya ini bervariasi dari tiap spesies. Yang pertama pada mikroskopik terlebih dahulu, di sini dapat dilihat gambarannya dari base wasinnya, jadi bentuknya dapat dilihat bentuknya ini batang atau basil dengan susunannya yang tunggal, warnanya merah, maka dari itu sifatnya tentu saja gram negatif dengan metodenya pewarnaan gram. Lalu di sini dapat dilihat juga ada gambaran flagelnya peritrik, jadi di seluruh tubuh badan bakteri dengan ukuran 1 sampai 3,5 mikrometer kali 0,5 sampai 0,8 mikrometer dengan besar koloninya kurang lebih 2 sampai 4 mm. Selanjutnya untuk makroskopiknya itu dalam media agar dan juga dalam Wilson Blair. Di sini ada gambaran pada media McConkey agar. Itu dapat dilihat warnanya ini koloni yang tidak berwarna atau putih yang menandakan bahwa bakteri ini tidak dapat memfermentasi laktosa. Nah, permukaannya ini jernih, halus atau smooth, strukturnya ini semi transparan. Nah, pada medium McConkey agar inilah biasanya digunakan untuk membedakan antara Salmonella typhi dan juga Escherichia coli. Di mana pada Escherichia coli ini dapat dilihat warnanya ini pink yang berarti dapat memfermentasi laktosa. Sedangkan pada Salmonella typhi ini tidak berwarna ataupun putih berarti menandakan tidak dapat memfermentasi laktosa. Lalu untuk bentuknya sendiri ini bulat dan juga kecil. Selanjutnya untuk medium kedua itu biasanya pada medium Salmonella shigella agar. Jadi ini bisa dilihat warna koloninya ini hitam dengan adanya titik hitam
Ini pada panah yang ditunjuk warna kuning, yaitu menunjukkan bahwa bakteri ini menghasilkan H2S, lalu dengan strukturnya yang semi-transparan. Lalu selanjutnya ini pada medium Wilson-Blair, di mana pada WB ini sendiri ini merupakan khasiat atau identik pada Salmonella typhi, jadi warna koloninya ini berwarna hitam. Selanjutnya yaitu mengenai Bacillus anthracus untuk bakteri kedua, di mana untuk Bacillus anthracus ini sendiri merupakan bakteri yang banyak ditemukan awalnya pada penyakit-penyakit zoonosis, jadi pada infeksi pada ternak lembu, kambing, domba, dan juga babi, di mana bakterinya ini dapat dikeluarkan melalui feses, urin, dan juga saliva binatang yang terinfeksi dan dapat bertahan hidup di ladang dalam bentuk spora untuk waktu yang sangat lama. Lalu Bacillus anthracus ini juga dapat menginfeksi manusia, di mana ketika terjadi pada manusia dapat menyebabkan berbagai macam manifestasi. Yang pertama pada kulit. Jadi ketika terjadi infeksi pada kulit akan menyebabkan malignan pustul, di mana penyakit ini itu dapat berkembang menjadi toksemia. Dan hal ini biasanya terjadi pada peternak atau pekerja rumah pemotongan hewan. Lalu yang kedua dapat menginfeksi paru-paru, itu biasa disebut dengan wool sorters disease, di mana penyakit ini itu disebabkan karena adanya inhalasi dari spora bulu domba, dan biasanya penyakit ini fatal dengan gejala awalnya itu seperti flu disertai dengan nyeri dada. Lalu yang ketiga dapat menginfeksi usus, jadi infeksinya ini pada usus halus, lebih tepatnya dapat disertai dengan gangren. Untuk infeksi pada usus ini biasanya disebabkan karena manusia makan daging yang terinfeksi dari bakteri antraks sendiri, jadi makan makanan atau makan daging yang kurang matang. Lalu untuk gejalanya dapat terjadi diare berdarah, enteritis, mual, nyeri perut, dan juga hilang nafsu makan. Lalu yang terakhir, bakteri ini dapat menginfeksi selaput otak setelah adanya fase bakteremia. Untuk taksonominya sendiri, mulai dari kingdomnya, jadi kingdom dari Bacillus anthracus ini pada kingdom Bacteria, filumnya Firmicutes, kelasnya Bacilli, ordonya Bacillales, familinya Bacilliaceae, genusnya Bacillus, dan spesiesnya Bacillus anthracus. Untuk morfologinya dapat dilihat pada gambar berikut, di mana bakteri Bacillus anthracus ini bentuknya batang, dengan ukuran 1x3 sampai 4 mikrometer dan dapat tersusun seperti bambu. Bacillus anthracus ini memiliki spora yang letaknya itu sentral, dan bakteri ini itu sifatnya non-motil atau tidak dapat bergerak. Lalu untuk karakteristiknya sendiri, bakteri Bacillus anthracus ini sifatnya aerob atau anaerob. Lalu untuk bertahan hidup ataupun pertumbuhannya, bakteri ini menggunakan sumber sederhana nitrogen dan juga karbon untuk energi dan pertumbuhannya. Lalu spora yang dimiliki dari bakteri ini resisten terhadap perubahan lingkungan, lalu dapat tahan terhadap panas kering dan juga desinfektan kimia tertentu untuk waktu yang tidak terlalu lama, dan dapat menetap selama bertahun-tahun dalam lingkungan yang kering. Lalu pada produk hewan yang terkontaminasi dengan spora antraks, misalnya pada kulit, bulu, rambut, wool, dan juga tulang, dapat disterilisasi hanya dengan autoclave. Nah, ini untuk pemeriksaan laboratoriumnya. Jadi spesimen yang biasanya diperiksa itu dapat diambil dari cairan atau pus, dari lesi lokal, darah maupun sputum. Di mana dari spesimen tersebut tentunya akan dilakukan pengujian mulai dari pewarnaan gram, biarkan pada agar darah, lalu menggunakan ELISA, tetapi pada ELISA ini nantinya untuk mengukur antibodi terhadap edema dan toksin letal, tetapi ELISA ini belum dipelajari secara luas. Lalu antraks juga dapat diidentifikasi dalam apusan yang dikeringkan dengan teknik pewarnaan imunofluoresensi. Nah, ini untuk identifikasinya seperti tadi, jadi ada mikroskopik dan juga makroskopik. Untuk mikroskopiknya menggunakan pewarnaan gram, sedangkan untuk makroskopiknya menggunakan biarkan pada agar darah, lebih tepatnya pada agar darah domba. Nah, ini untuk mikroskopiknya. Jadi pada mikroskopik ini nanti akan terdapat gambaran sel-sel tipikal yang berukuran 1x3 sampai 4 mikrometer, di mana nanti bakterinya ini didapatkan gambaran mempunyai ujung persegi dan tersusun dalam rantai yang panjang. Lalu spora yang dimilikinya ini terletak di bagian tengah bacillus dengan sifatnya ini non-motil.
Lalu dari base wasinnya dapat dilihat bentuknya batang atau basil, susunannya berantai, tapi ada juga yang tunggal, warnanya ungu, maka dari itu sifatnya gram positif dengan metode pewarnaan gram. Nah, lalu selanjutnya dari makroskopiknya sendiri, jadi untuk makroskopik dari Bacillus anthracis ini dibiarkan pada agar darah domba. Nah, nanti pada agar darah domba itu dapat tampak suatu koloni bulat warna putih abu-abu dengan teksturnya ini kasar, lalu tepinya biasa dilihat ini berbentuk seperti rambut atau tidak beraturan. Lalu untuk sifat hemolisisnya ini pada Bacillus anthracis ini tidak ada hemolisis. Lalu pada biakan agar darah domba ini terdapat juga ada gambaran ground glass dalam cahaya yang tersebar. Lalu ketika terjadi pertumbuhan keluar, itu akan berbentuk seperti koma. Yang ini gambarannya di mana biasa dikenal dengan kaput medusa atau medusa head, di mana nantinya ini dapat menonjol dari koloni. Nah, ini gambaran dari agar darah domba. Dari warnanya itu warna abu-abu sampai warna putih, lalu sifatnya non-hemolitik, teksturnya ini kasar dengan ada gambaran ground glass dan juga ada gambaran medusa head, kaput medusa, di mana hal ini dapat menonjol dari koloni. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai mikrobiologi dari dua jenis spesies yang saya dapatkan, yaitu Salmonella typhi dan juga Bacillus anthracis. Dan ini merupakan referensi yang saya ambil. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.